um, yang dijadikan pegangan dalam hidupnya itu hanya 8 faidah saja. Nah, di sini Imam Ghazali menyinggung, kamu sudah tahu dari 2 hikayat tersebut, annaka la tahtaju ila taktsiril ilm. Kamu sudah bisa nyimpulkan enggak dari 2 kisah tersebut bahwasanya kamu itu tidak butuh ila taktsiril ilmi, memperbanyak ilmu itu sebenarnya enggak perlu. Mengapa? Karena tujuannya ilmu itu adalah untuk amal. Kita harus memposisikan bahwasanya ilmu itu sarana untuk amal. Oleh karena itu amal itu adalah tujuan. Maka orang yang menyibukkan diri dalam ilmu namun tidak beramal itu seperti orang yang sibuk dengan sarana lupa tujuan. Jadi ilmu itu tujuannya untuk amal. Amal itu adalah misi, tujuan kita ini mencari ilmu. Maka kalau kita memerhatikan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat, walladzina amanu wa amilus shalihat, selalu kata-kata beriman itu rangkaiannya dengan amal soleh. Artinya tujuan kita itu iman, amal. Setelah beriman, orang itu mencari ilmu untuk beramal. Ya. Maka kalau berhenti sampai ilmu saja tidak ada amal, ini seperti yang dikatakan Imam Ghazali, al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal itu gila. Seperti orang sakit ingin sembuh, obatnya itu ada di tangan tapi tidak mau diminum. Sudah punya ilmu tapi nggak diamal. Walan, sekarang ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu ma yajibu ala saliki sabilil haq, apa yang wajib dilakukan oleh orang yang menempuh jalan kebenaran. Semua orang mengatakan dirinya berada di jalan yang benar. Banyak orang yang mengaku dirinya alal haq, ala sabilil haq. Jadi jalan saya ini atas jalan kebenaran. Nah, semua orang yang menempuh jalan kebenaran, maka hal yang pertama kali yang wajib dia kerjakan, ini akan dipaparkan oleh Imam Ghazali, ada 4. Wajib bagi orang yang menempuh jalan spiritual, membersihkan hati, mencari ridho Allah. Yang pertama kali, fa'lam, ketahuilah, annahu yang bagi li salik syekhun mursyidun murabbin, bagi orang yang menempuh, santri penempuh jalan rohani, sudah sepantasnya dia memiliki syekhun, guru, mursyidun, yang guru tersebut adalah seorang mursyid, murabbin, yang bisa membina hatinya, liyukhrijal akhlaqas su, agar si guru bisa mengeluarkan dari hati si murid al akhlaqas su. Al akhlaqas su itu apa? Semua sifat-sifat buruk, karakter-karakter yang menyimpang dibersihkan semua. Liyukhrijal akhlaqas su' minhu bitarbiyatihi, sehingga si syekh, si guru akan mengeluarkan dari hati si murid seluruh akhlak-akhlak yang buruk, bitarbiyatihi, dengan penggemblengannya, gembleng. Disuruh ini, disuruh itu, diperintahkan ini, diperintahkan itu, semua untuk membina dirinya, sehingga semua sifat-sifat buruknya itu bisa terlepas, kebiasaan-kebiasaan buruknya bisa keluar, dia bisa menarik diri dari kebiasaan buruknya. Lalu wa yaj'ala makanaha, setelah membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, si guru akan menjadikan makanaha, di tempat akhlak yang buruk, diisi dengan khuluqan hasanah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Diisi dengan khuluqan hasanan, diisi dengan akhlak yang baik. Nah, kesimpulannya apa? Tugasnya mursyid itu, di antara tujuan mencari guru, si guru itu pasti memiliki 2 resep, ya. Pertama takhalli, yang kedua tahalli namanya. Mesti ini. Takhalli itu apa? Membersihkan hal-hal buruk
sifat-sifat buruk, perangai-perangai buruk dari diri si murid. Ini namanya takhalli, ya, membersihkan. Kemudian tahalli, ya, menghiasi. Lalu menghiasi pada hati si murid akhlak-akhlak yang baik. Seperti gelas itu loh. Wadah itu sebelum dituang airnya mestinya dibersihkan. Jadi gelas itu sebelum dipakai untuk minum, sebelum dituang, maka dia dibersihkan dulu. Setelah bersih baru air dituang, baru bisa diminum oleh umat. Nah, hati seorang murid itu harus dibersihkan dulu oleh gurunya, dibersihkan sifat sombong, ria, ujub, takabur, dibersihkan. Setelah bersih dihiasi, diisi, dituang dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga dia menjadi sosok yang bisa dijadikan panutan oleh umat. Nah, ini orang yang ingin mencari kebenaran, syarat pertama harus punya guru. Wa makna tarbiyah, yang dimaksud dengan penggemblengan itu apa? Ya. Yang dimaksud dengan tarbiyah seorang guru kepada murid ini apa? Yusbihu fi'lal fallah. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh petani. Alladzi yaqla'u syuka, yang mana seorang petani akan mencabut duri-duri yang ada di sawahnya. Duri-duri itu cabut. Wa yukhrij an-nabatatil ajnabiyah. Dia akan mengeluarkan, menyingkirkan tumbuh-tumbuhan lain mim bainiz zar'i, di tengah tanaman yang dia tanam. Kan begitu kan petani itu yang merawat sawahnya supaya hasilnya bagus. Apa yang dia kerjakan? Rumput-rumputnya dicabut, duri-durinya disingkirkan, ya. Supaya apa? Supaya maksimal pertumbuhan padinya itu maksimal. Tanahnya itu hanya ditumbuhi oleh padi supaya padinya bisa tumbuh maksimal. Pertumbuhannya normal, tidak ada hal-hal yang menumpang hidup di situ. Rumput-rumput, duri-duri singkirkan semua. Liyahsuna nabatuhu, agar pertumbuhan apa yang ditanam itu bagus. Wayak mularoyuhu, dan menjadi sempurna panennya. Jadi seorang guru itu kalau sudah membina murid, dia akan mencabut dulu duri-duri yang ada di hatinya, ya, berupa nafsu, syahwat, dan lain sebagainya. Hal-hal yang an-nabatat al-ajnabiyah, ya, ingin mencari Allah, ingin mencari akhirat. Selagi masih tumbuh di dalam hatinya itu kepentingan duniawi, cabut oleh gurunya, cabut. Nah, sehingga ruhaninya itu tumbuh bagus, hingga panennya sempurna. Nah, ketika gurunya sudah wafat, dia menjadi sosok guru baru yang mewarisi akhlak guru sebelumnya. Nah, ini guru seperti ini jarang ini yang betah. Guru zaman sekarang itu tidak bisa dikatakan mursyid. Mursyid itu khusus. Wala budda lis-salik min syaikhin yurabbihi. Oleh karena itu wajib hukumnya lis-salik, bagi orang yang menempuh jalan spiritual, ingin mendekat kepada Allah, wajib min syaikhin yurabbihi, wajib memiliki guru yang membina dia, wa yurshiduhu, yang menuntun dia, ila sabilillah, kepada jalan menuju Allah. Maksudnya jalan menggapai ridho Allah. Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala arsala ilal ibadi rasulan lil irsyad ila sabili. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi sunatullah ini, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus orang rasul untuk hamba-hambanya, agar si rasul lil irsyad, memberikan petunjuk, ila sabilihi, jalan menuju Allah, menggapai ridho Allah. Allah kuasa menjadikan makhluk semua ini dapat hidayah tanpa rasul, itu Allah kuasa. Tapi sudah menjadi sunnatullah, ya,
makhluk ini semua hamba-hamba Allah, mereka itu bisa baik kalau ada Rasul. Mereka kalau mendengar, menaati apa yang diajarkan, apa yang dituntun oleh sang Rasul, maka dia akan sampai kepada tujuannya, yaitu surga. Orang yang membangkang, neraka. Ini sudah sunatullah. Fa'idhar tahala sallallahu alaihi wasallam minad dunya, ketika Nabi berpindah dari alam dunia ke alam baka, ya, Nabi itu ya pindah alam begitu saja hakikatnya. Adapun kata-kata beliau sudah wafat, beliau sudah mati, itu kan menurut hukum umum, artinya kapan ruh itu terlepas dari jasad itu diistilahkan dengan mati. Tapi ruh itu sendiri kan tidak mati. Maka khususnya para anbiya, itu bahasa yang paling tepat irtihal atau pindah alam. Ketika Nabi SAW pindah alam dari dunia ke akhirat, faqad khallafal khulafa, Nabi telah meninggalkan para khalifah, para pengganti, fi makanhi, yang mengambil posisi beliau. Apa itu posisinya? Hatta yursyidul khalaik ilallah. Para khalifah-khalifah itu menuntun seluruh makhluk agar mereka mengenal Allah. Nah, Nabi sudah wafat. Ini bahasa umum yang paling enak. Nabi sudah wafat. Atau kalau pakai bahasa kitab, beliau pindah alam. Namun beliau memiliki naib, wakil-wakil dari setiap zaman yang tugasnya menuntun umat ini agar sampai kepada Allah. Nah, ini namanya mursyid. Hatta yursyidu tuh. Nah, si mursyid ini akan menuntun makhluk ini sampai kepada Allah. Wa syartu syekh alladhi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarat seorang syekh, seorang guru, alladhi, yang mana dia yasluhu, pantas, ayyakuna naiban, menjadi wakil li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna aliman, dia harus alim. Jadi jangan sekali-kali antum semua ikut orang yang dipanggil ustadz, syekh, tapi statusnya tidak berilmu, tidak menguasai ilmu syariat, tidak menguasai ilmu hati, tidak menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya tathhirul qulub, celah-celah permainan nafsu, jebakan-jebakan yang dia nggak kuasai, nggak usah dijadikan guru itu. Maksudnya guru sebagai guru rohani, sebagai guru rohani. Syaratnya seorang syekh yang pantas diikuti dan memang dia itu sebagai wakilnya Rasulullah dari setiap zaman ke zaman. Setiap zaman itu selalu ada orang alim, seorang mursyid. Nah, mereka itu wakilnya Nabi untuk menuntun umat ini. Untuk menuntun umat ini. Pertama syaratnya ayyakuna aliman, dia harus alim. La anna kulla alimin yasluhu lahu. Bukan setiap orang alim pantas dikatakan naibnya Nabi. Ya. Tidak semua orang alim itu bisa dikatakan mursyid. Karena mursyid itu berat. Statusnya mursyid itu apa? Wakilnya Nabi. Wakilnya Nabi. Siapapun yang ingin menempuh jalan spiritual sampai kepada Allah harus lewat mursyid itu, yang bimbing spiritualnya, yang mencabut semua hal-hal buruk yang ada di dalam hatinya, kemudian menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itu mursyid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran ini sebutkan ini, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Nanti kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ini tanah Mekah ini kirimlah seorang Rasul yang bisa menuntun umat ini, yatlu alaihim ayati, ya, yang membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, wa yuzakkihim,
dan mentazkiyah jiwa mereka. Jadi tugasnya Nabi itu mentazkiyah, membersihkan jiwa pengikutnya. Nah, Nabi sudah berpindah alam, maka memiliki khalifah, ya, memiliki khalifah, para pengganti, para naib, para wakil. Nah, mereka itu punya tugas mewakili atas nama Nabi untuk membimbing umat. Maka mereka ini jadi spesial. Nggak semua orang alim itu bisa dikatakan mursyid. Berat mursyid itu. Dan nanti setiap mursyid itu memiliki mata rantai mursyid sebelumnya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi. Nah, sekarang begini. Kalau begitu, sebagaimana sahabat itu mulia, mereka itu mengikuti Nabi, dibina rohaninya oleh Nabi, ditempa oleh wahyu, hingga mereka ini dikatakan, disebut dalam Al-Quran santri-santri Nabi ini dengan pujian dari Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Titelnya itu orang-orang yang mendahului beriman kepada Nabi di kalangan muhajirin wal ansar. Bukan sebatas sahabat, walladzina taba'uhum, dan mereka orang-orang yang mengikuti sahabat tersebut bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka puas Allah sebagai Tuhan. Ini. Jadi begitu. Kemudian berlanjut. Para sahabat ini punya santri namanya tabi'in yang meneruskan ruhani mereka, keilmuan, penguasaan terhadap ilmu syariat, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Makanya kalau cuma ilmu tok nggak mungkin, karena syaratnya penerima hadis itu ketat. Harus tamamud dhabt, sempurna kecerdasannya, harus menjaga muru'ah, ya. Lepas kopiah di depan umum, kalau itu memang nggak pantas sebagai sosok seorang ulama, itu langsung dhaif hadisnya. Bohong dengan ayam, ya, Imam Bukhari ketika mendatangi seseorang, ada orang pas dekat ditangkap kosong, dhaif langsung hadisnya, nggak diterima. Artinya ulama-ulama terdahulu bukan hanya mencerdaskan otak atau pintar berdalil, enggak, tapi membina akhlak mentalnya itu hingga ilmunya layak diterima. Itulah ilmu Rasulullah. Karena ilmunya Nabi itu bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau cuman pinter tapi tidak membawa akhlak, ini membingungkan umat. Katanya alim, kok gitu ya? Nah, bingung akhirnya umat itu. Karena orientasinya hanya kecerdasan, pinter ngomong, pinter dalil, pinter hujjah. Tapi bukan perhatiannya terhadap mental atau membina karakter, sifat. Ini dia yang menjadi permasalahan. Semakin jauh dari zaman Nabi, maka status mursyid ini semakin langka. Nah, kan di sini Imam Ghazali akan memberitahukan kita siapa orang yang layak dikatakan pembimbing spiritual itu. Oke ya, kita lanjut. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi. Aku akan menjelaskan kepadamu sebagian ciri-ciri mursyid ala sabilil ijmal, secara global, hatta la yadda'iya kullu ahad annahu mursyid, agar setiap orang tidak serta-merta mudah mengaku annahu, bahwasanya dia mursyidun, seorang mursyid. Orang nggak boleh mengaku sebagai ahli rohani, bisa menjadi panutan orang, itu tidak gampang. Menjadi guru spiritual itu enggak semua. Kalau alim gitu di bidangnya, antum ikut.
Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Yang nggak tahu memanah, tanya kepada ulama yang ahli dalam memanah. Yang tidak tahu fikih, tanya kepada ulama yang ahli di bidang fikih. Yang tidak tahu urusan hadis, tanya kepada ulama yang pakar di bidang hadis. Tanyakan kepada ahlinya. Tapi khusus yang namanya membina rohani, oh tunggu dulu. Tidak semua orang alim itu menjabat sebagai mursyid. Karena ketentuannya khusus itu mursyid itu. Fanaqulu. Maka kami mengatakan syaratnya mursyid ini. Jadi antum jangan serta-merta langsung ikut bayat gitu saja. Tentunya ikut ketemu dilihat wajahnya, jenggotnya panjang, serbannya gede begitu, atau bagaimanalah coraknya. Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Ini diceritakan oleh Imam Ghazali biar kita ini bisa memilah. Ini ngaku mursyid bener apa enggak ini? Ya. Agar kita bisa menjadikan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali ini sebagai barometer. Bener nggak ini mursyid? Karena kalau salah guru, itu seperti salah ibu susu. Maka kata para ulama, jangan sembarangan kamu memberikan anakmu hak persusuan kepada wanita yang tidak jelas. Karena kapan seorang bayi itu nyusu kepada wanita tertentu, maka langsung seketika karakter wanita bersangkutan pindah ke anak itu. Langsung semua. Kalau orangnya itu suka bohong, nanti padahal dia nggak punya keturunan orang suka bohong. Tapi kok bohong anak ini? Coba cek. Ternyata ibu susunya. Makanya namanya rodoah di dalam Islam itu ketat, harus atas izin suami, harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang yang menyusui dari keluarga yang bagaimana, akhlaknya bagaimana, apakah dia menjaga kehormatan. Karena kalau anak itu sudah nyusu 5 kali, maka langsung jadi darahnya, susu itu langsung jadi darah dia dan membawa darah itu. Allah nggak usah jauh-jauh rodoah. Itu loh orang donor darah itu loh. Itu ada seorang kiai, itu kalau diundang selamatan, itu tangannya tuh nggak bisa ditahan, nyolong, nggak bisa nahan, ambil barang yang punya rumah dikantongi. Maka dia gelisah, nih ada apa saya nggak bisa mengendalikan tubuh saya. Maka dia ingat, oh iya saya habis donor darah. Ketika dia tanya kepada rumah sakit, itu darah yang dimasukkan ke saya itu darah siapa? Oh ada orang kecelakaan, terus darahnya kami simpan. Siapa itu? Maling katanya. Waduh. Ya itu. Donor darah itu bahaya. Jangan sembarangan, harus tahu dulu. Ada seorang ulama ya, habis donor darah itu duduknya tuh gelisah. Duduknya gelisah begitu. Maka kakaknya melihat, kakaknya ini mursyid, melihat, kamu kayaknya donor darah orang gelisah. Nanti ambil darah saya yang sama kayak kamu, nanti kamu tenang. Nah, artinya itu pengaruh. Nah, air susu ibu itu akan menjadi darah daging si bayi, kemudian mewarisi karakternya. Kalau urusan zohir saja seperti ini pengaruhnya, apalagi menyusu urusan batin. Maka kalau orang itu sudah ikut seorang mursyid, apapun sisi negatif orang yang ngaku mursyid itu pindah ke dia. Karena orang itu kan nggak jauh-jauh dari gurunya. Gaya ngomong, cara berpikir, ketenangannya, sudut pandangnya, itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan gurunya. Maka kalau sudah salah guru, wassalam.
masalah habis, susah itu. Sebagaimana bayi sudah kandung salah ibu susu, wah repot itu. Ngafum ya? Pertama, nah, sifatnya seorang mursyid. Huwa man yu'rid an hubbid dunya hubbil jah. Tuh, satu. Ingat itu. Yaitu sosok ulama, orang alim yang dia berpaling dari hubbid dunya, cinta kepada dunia, wa hubbil jah, cinta kedudukan. Bagaimana dia mau membersihkan hati muridnya dari kotoran-kotoran yang bisa menghalangi dia ikhlas, tulus beribadah kepada Allah, sementara si guru sendiri di dalam hatinya itu masih cinta kepada dunia. Gimana coba antum datang batuk-batuk kepada seorang dokter. Pak dokter, ini batuk-batuk sudah berapa hari ini? Antum ngerokok? Iya. Sehari berapa bungkus? 1 bungkus. Kemudian si dokter bilang begini, jangan ngerokok antum ini. Berhenti ngerokok. Terus dia sambil ngambil rokok, terus dia hisap sendiri. Jangan merokok, rokok itu berbahaya. Kev, kalau ada dokter kayak begini. Allahu Akbar ini. Nah, ini belum apa-apa. Ringan masih ini. Dia bisa mengatakan sambil ngerokok, khudz ilmi wala ta'khudz amali. Ambil ilmuku, jangan contoh perbuatanku. Selesai. Tapi kalau sudah mursyid, kok di dalam hatinya ada hubbud dunya, fatal itu, bahaya. Maka jangan dijadikan guru spiritual sudah kalau ada orang yang cinta kepada dunia. Cirinya selalu membesar-besarkan dunia. Kalau ngomong itu selalu membesar-besarkan dunia. Ngomong pentingnya duit aja. Aduh, ini gimana? Memang hubud dunia itu memang sulit diukur karena ini kan seneng. Bukan terus kalau ada ulama kaya terus antum bilang, wah ini mursyid apa ini? Mobilnya banyak, rumahnya besar. Enggak selamanya begitu. Kaya sama hubud dunia itu sesuatu yang berbeda. Ada miskin tapi hubud dunia, sudah kere nggak punya tapi pingin dunianya orang lain. Kenapa sih itu? Tersiksa karena menginginkan, nggak punya lagi. Jadi nggak selamanya orang itu kaya sebagai petunjuk. Hal itu dia menunjukkan dia hubud dunia, nggak selamanya. Kadang yang melarat itu, kadang yang ngomong begini tuh loh, apa dunia itu? Dunia itu lebih hina dari sayap nyamuk. Ad-dunya jifah. Nabi mengatakan dunia itu bangkai. Itu sebenarnya marah-marah karena dia mencari dunia nggak dapat. Ngamuknya ketika ceramah. Ngamuknya ketika ceramah. Hubud dunia. Jadi memang sulit diukur urusan ini. Tapi secara umum kalau sudah ngaku mursyid, fatwanya berubah tergantung amplopnya berapa, itu insya Allah sudah jelas kalau itu. Ya, itu sudah jelas kalau itu. Wassalam sudah. Wahubbil jah, senang kedudukan, senang kedudukan. Ya nggak tahu juga ya. Wallahu alam, saya nggak ngerti yang hubbil jah itu ya cinta popularitas. Seneng kalau namanya dikutip, diekspos, semakin dia dikenal oleh orang banyak, dia semakin besar. Biasanya cirinya orang yang di dalam hatinya ada hubbud dunya, itu biasanya suka marah-marah. Kalau ada salah satu jamaahnya salah sikap, ngamuknya berlebihan. Sebenarnya dia sangat memprioritaskan kehormatannya, bukan agama. Jadi seorang mursyid itu
seorang alim yang rebani, kalaupun bukan mursyid ya, tapi orang alim yang orientasinya itu akhirat, mengajak umat itu untuk hatinya bersih. Nah, itu adalah orang yang suka mengajak jamaahnya agar jamaahnya itu puas dengan Islam, puas diatur oleh Islam. Jadi bukan seorang ustadz penceramah itu mengajak manusia untuk mencintai dirinya, tapi bukan mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ya ini bungkus saja. Jadi hujahnya, ceramahnya, pemaparannya sebenarnya ngajak orang lain, lihat no, cintai saya, nurut sama saya, kamu harus ridho diatur oleh saya, jangan lupa infak, sedekah. Ujung-ujungnya begitu tuh, fulus ujungnya. Nah biasanya kalau ada yang kurang pas sedikit, marahnya berlebihan karena dia merasa kehormatannya diusik. Nah orang begini biasanya hubbul jah, ya, salah satu indikasi saja itu. Wa kana qad taba ali saksin basirin, dan si mursyid qad taba'a, dia telah mengikuti, dia memiliki karakter, sebenarnya dia itu sendiri ngikut hasil binaan. Si mursyid yang bersangkutan, dia baru bisa dijadikan guru untuk membina murid-muridnya kalau dia sebelumnya merupakan murid juga binaan seorang mursyid sebelumnya. Paham ya? Apa syaratnya seorang ulama yang di sini tergolong mursyid? Dia sendiri ikut kepada mursyid sebelumnya, itu gurunya itu sendiri. Yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing mewarisi, si mursyid ini mewarisi karakter rohani gurunya, gurunya mewarisi rohani gurunya, terus mata rantainya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ulama-ulama salaf dulu kalau ada hal baru yang terjadi, maka mereka tuh langsung, sebentar, ini nggak dilakukan oleh pendahulu saya. Nah gitu loh. Setiap ada hal baru, dia akan berkomentar, ini nggak pernah dicontohkan oleh pendahulu saya. Karena memang seorang mursyid itu selalu mengikuti ila saksin basirin, itu satu sosok basirin yang tajam mata hatinya, yang mata rantainya itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Terus mata rantai, itulah namanya sanad. Jika ada orang mengaku dirinya ahli rohani, seorang mursyid, tapi dia tidak punya sanad, tidak punya guru, gurunya punya guru, terus mata rantainya sampai kepada Rasulullah, mungkote, itu nggak bisa dijadikan guru. Paham ya? Wa kana muhsinan, ciri seorang mursyid, wa kana muhsinan riyadhata nafsihi, dia piawai dalam membina nafsunya, ya, menundukkan nafsunya. Dia begitu piawai dalam menekan nafsunya. Berupa apa? Min qillatil akli, cirinya mursyid itu sedikit makan, wasyarabi, dikit minum, wal qauli, sedikit ngomong, wan naumi, sedikit tidur, wa kasratis sholat, kalau sholat banyak, was sadaqah banyak, was saumi, puasa banyak. Itu ciri mursyid. Intinya apa? Ibadah itu dalam kehidupannya menjadi syiar. Artinya antum kalau melihat ibadahnya dipenuhi dengan puasa, orangnya senang puasa, senang sholat, senang sedekah, itu cirinya orang yang di dalam hatinya tidak ada hubud dunia, ringan tangannya untuk memberi itu sedekah, senangnya sholat, senangnya puasa. Tapi kalau sudah Syekh Mursyid di mana? Sekarang makan di kafe sana tuh. Kafe sana.
Sekarang, nah jam 5 pindah kafe yang satunya. Jam 6 pindah di kafe sana. Waduh, akhirnya kafe jadi tempat suluk. Ya, bukan begitu, bukan di warung mana saja ada namanya seorang syekh mursyid itu. Tapi dia orangnya sedikit makan, makanya dikit, minumnya dikit, ngomong pun dikit, cenderung pendiam. Kalau nggak penting dia nggak akan bicara. Dan kalau ngomong itu seukuran hajatnya saja, enggak terus embel-embelnya banyak, enggak. One naumi itu ada orang soal, ada syekh tidur, tunggu datang lagi, ada syekh tidur, zuhur datang, ada syekh tidur, asar tidur. Kapan bisa ketemu? Semua orang soal selalu uzurnya tidur. Wah, ini insya Allah ini bukan mursyid. Nah, mursyid. Ya Allah. Nah, ini jarang, ini orang begini nih jarang. Jadi kalau ketemu yang seperti ini nasib-nasiban. Kalau antum orangnya beruntung dan memang hati antum bersih dan tulus ingin dekat kepada Allah, Allah akan mudahkan seseorang untuk bertemu dengan sosok guru yang ciri-cirinya disebutkan oleh Imam Ghazali ini. Wa kana bi mutaba'ati Syekhil Basir, di samping dia ini ikut kepada guru sebelumnya yang memiliki ketajaman mata hati, dia juga ja'ilan mahasinal akhlak lahu siratan. Dia menjadikan akhlak-akhlak yang mulia siratan sebagai jalan hidup. Ingat itu ya. Guru spiritual itu ya, dia menjadikan seluruh akhlak yang mulia sebagai jalan hidupnya. Kasobri, seperti sabar. Dia ngaku mursyid tapi gak sabaran itu, ya tunggu. Ya. Kasobri, seperti sabar, wasyukri, orangnya bersyukur, watawakuli, semua permasalahan dia pasrah kepada Allah. Wal yakin, nah, mantap hatinya dengan ilmunya, itu yakin namanya. Yakin itu apa? Yakin itu harus ada ilmu. Orang yakin dengan ilmunya, nah itu baru namanya yakin. Kalau saya yakin, apa, di mana kamu letakkan keyakinanmu itu? Yang kira-kira, oh bukan yakin itu. Yakin itu selalu berdiri di atas pondasi ilmu. Wasakhawah, cirinya seorang mursyid itu loman, nggak pelit. Mursyid kok pelit? Sakhawah. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, nggak nyari yang nggak ada. Dikasih makan, ini kurang kerupuk yang hijau tuh loh. Datang lagi, ini yang hijau tapi pinggirnya keriting, ini rata. Aduh, rewel. Nah, ini bukan sosok akhlak, sosok orang yang bisa dijadikan panutan. Orang yang bisa dijadikan panutan itu kalau makan apa adanya. Ada itu, ada ini, nggak pernah nyari sesuatu yang nggak ada di depan. Sudah dia qanaah. Kemudian tumaninatin nafsi, jiwanya tuh tenang, pembawaannya tuh tenang. Setiap berhadapan sama orang, pembawaannya tuh kalem, tumaninatin nafsi, teduh. Hingga orang yang melihat dia pun sendiri ikut teduh, adem gitu. Wal hilm, nggak gampang marah. Nah, itu cirinya apa namanya orang yang bisa dijadikan panutan, nggak gampang marah. Kalau gitu marah, ngamuk-ngamuk, aduh ini akhirnya bubar murid. Nggak gampang marah, dia tahan. Hilm. Wattawadu, perjalanan hidupnya itu, kalau antum melihat orang-orang mulia itu senang merendahkan diri. Senang merendahkan diri. Tawadu itu menjadi syiarnya orang-orang soleh sudah. Masya Allah. Semoga kita memiliki sifat-sifat mulia ini ya. Orang itu semakin sempurna akalnya, kata Imam Haddad, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semakin sempurna akal seseorang,
maka hobinya tuh merendahkan diri. Merendah. Karena memang semakin nyata barometer akalnya itu ketika dia berpikir saya ini siapa, asalnya dari mana, berakhir di mana, mati dalam keadaan baik atau tidak, nggak tahu, hingga dia nggak bisa sombong, itu nggak bisa. Semakin cetek akal seseorang, maka semakin rentan dengan takabur. Maka kata Imam Haddad, kebanyakan orang-orang takabur itu terindikasi penyakit takabur ini banyak menjangkit para wanita dan anak-anak. Coba lihat perempuan, takabur. Saya tuh ya kalau beli, kenapa? Memang otaknya kurang. Karena Nabi mengatakan wanita itu naqisuddin wal aql, memang akalnya itu kurang. Sehingga wanita itu rentan takabur. Termasuk beli barang-barang mereknya. Padahal itu loh, ndak ada yang tanya celana dalam merek itu siapa mau di dalam kok. Tapi pongah gitu. Harus dengan harga ini, merek ini, itu takabur sebenarnya. Nggak mau, ingin dianggap wah gitu loh. Kedua, anak kecil, karena memang otaknya belum tumbuh. Kamu tahu nggak bapak saya? Lu ngomong bapak, dulu kakek saya itu bisa terbang. Udah loh, ngomongnya. Saya itu bisa loh itu. Pokoknya takabur sekali anak kecil itu. Coba obrolan anak kecil, antum nimbrung dengerin, takabur tok ya. Saya itu, kamu kira saya takut sama kamu? Coba pegang kupingnya. Saya pernah jadi korban itu. Pegang kupingnya, tak pegang. Terus yang ngadu saya bilang, masa kamu dipegang sepupu saya sendiri? Coba pegang. Loh, masa kamu pegang? Ayo berantem. Karena apa? Takabur, pongah. Anak kecil tuh bawahnya begitu. Dua aja. Nah, kalau tambah laki-laki berarti goblok gitu. Goblok kalau laki-laki, umumnya wanita, dan rata-rata anak kecil. Ngomongnya gede gitu anak kecil. Sama kayak harim gitu. Maaf kalau ada yang nonton harim ya. Mestinya ya harim-harim spesial mesti ada. Kata Nabi SAW, wanita solehah itu kal ghurabil asif, seperti gagak putih. Umumnya gagak itu warnanya hitam. Antum cari aja gagak warna putih, langka kan? Nah, kayak gitu wanita solehah. Wanita yang otaknya itu brilian gitu, cerdas, sukanya rendang, nggak suka bahas harga-harga, anunya sederhana, itu langka itu. Mudah-mudahan wanita-wanita kita Allah jadikan seperti itu, amin. Mudah bagi Allah. Ya seperti itulah, punya sifat tawaddu wal ilm. Cirinya orang soleh itu apa? Majelis mana saja ngomong ilmu, bukan ngomong harga, bukan ngomong mekanik, bukan ngomong politik. Tapi orang soleh terdahulu wal ilm. Di mana saja tuh ngomong ilmu. Wasidq, kalau ngomong jujur. Ngomong itu jujur, benar. Jujur itu apa? Apa yang dia tahu, dia kutip apa adanya. Nah, bukan ada embel-embel. Nah, kalau yang menguntungkan ditambah-tambah, kalau merugikan dikurang-kurang. Nah, itu belum memiliki sifat sidq. Wal haya, pemalu. Kapan dipersilahkan duduk di depan, rasanya kayak cair rasanya, meleleh rasanya, malu gitu diliatin orang. Bukan minggir, saya mau lewat ya. Kalau yang soleh betul itu haya, pemalu. Dikutip namanya itu rasanya meleleh, cair rasanya. Kok ngutip nama saya. Wal wafa, menepati janji. Nah, kalau sudah bilang nanti saya akan datang, ya datang betul. Assalamualaikum, salam, bagaimana? Ini ada, saya akan datang. Datang betul. Kalau enggak ya enggak. Wal waqar, teduh. Waqar itu tenang ya. Antum pernah lihat majelisnya Habib Anis? Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, teduh langsung.
Saya diceritakan oleh saudara saya Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri, cerita itu Habib Hasan bin Abdullah Syadiri itu kalau sudah megang mic ceramah di Rubat Darim, itu semua yang ada di depan itu langsung khusyuk, tunduk semua, hening, dan suasana itu seakan-akan kembali ke zaman salaf. Kekuatan rohani orang itu, kehadiran dia itu mempengaruhi majelis. Ini istimewa orang-orang seperti ini. Waqar namanya, teduh, hingga tenang hatinya itu membawa perasaan tenang kepada yang lain. Wasukun, ya, sukun, diem, ya, sukun diem. Ya insya Allah kalau selalu bawa HP, Assalamualaikum, kef antum, ya khair ya, matikan lagi, telepon lagi, Assalamualaikum, kamu kabar antum ya, sehat ya, matikan lagi, telepon ngomong aja, gue puter, ya, itu insya Allah bukan mursyid lah, mursyid itu diem, tenang, kalau ditanya jawabnya dikit, ya itu, seperlunya, tapi dominan seneng diem. Gitu. Wata'ani, ta'ani itu tidak gegabah, nggak gerasa gerusu. Ta'ani itu tidak gegabah. Jadi kalau mengambil tindakan, mengambil keputusan itu ndak langsung begitu. Itu cirinya orang soleh. Wa amsalihi, wa amsaliha, dan akhlak-akhlak yang serupa dengan itu semua. Itu menjadi sirah, menjadi karakter, menjadi tabiat si mursyid. Fahuwa idzan, jika dia sudah memenuhi syarat 4 tadi, ada 4 syarat tadi, fahuwa idzan, kalau begitu orang ini adalah nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu sebenarnya cahaya dari sekian banyak cahaya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi penerang di mana-mana. Ya. Jadi kalau lampu itu, lampu hidayah itu ada di tangan Nabi. Antum harus tahu ya. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, apa kata sahabat muhajirin? Tala'al badru alaina min zaniyatil wada. Telah muncul purnama dari arah zaniyatil wada. Karena Nabi itu penerang. Nah bintang-bintang itu wakilnya Nabi. Agar umat ini nggak tersesat di gurun pasir kekufuran, kesesatan. Jadi ulama-ulama mursyid itu seperti bintang-bintang. Maka Nabi mengatakan, ashabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang-bintang. Aihi muqtadaitum ihtadaitum, siapa di antara mereka yang kalian ikuti, kalian sudah mendapatkan hidayah. Nabinya badrun, purnama, sahabatnya bintang-bintang petunjuk. Nah begitu juga dengan pewaris-pewarisnya, mereka tuh bintang-bintang zaman yang selalu ada. Ya. Ada Sayyidina Faqih Muqaddam, ada Imam Muhdar, tuh. Ada Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Syekh Abdul Hasan Asyadili, ada Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ada Syekh Ahmad Al-Badawi, ada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Jadi menurut saya Imam Ghazali tengah ngomong begini nih, ya beliau itu sudah mursyid, pembimbing rohani. Ya, jadi yang paling tahu sifat mursyid yang mursyid juga mestinya. Maka kalau memang seperti itu sifatnya, maka dia ini sebenarnya nur min anwarin Nabi, dia cahaya hidayah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluhul iqtida bihi, pantas diikuti dia ini. Yasluhu, pantas, al iqtida'u, dijadikan panutan, bihi, kepadanya, ya pantas dijadikan panutan. Antum ikut saja apa yang dia perintahkan, selamat antum kalau sudah tipenya kayak begini. Lakin wujuda mislihi, akan tetapi keberadaan sosok ulama seperti ini nadirun, langka,
a'azzu lebih jarang minal kibritil ahmar daripada belerang merah. Jarang begini nih. Kibritul ahmar itu belerang merah. Dia semacam senyawa kimia, ya. Itu kata sebagian ulama, yang kalau logam-logam biasa itu dicampur dengan kibrit ahmar ini berubah jadi emas, berubah jadi perak. Apa ya? Ya seperti ilmunya Jabir bin Hayyan itu. Jabir bin Hayyan itu seorang ahli kimia muslim yang menemukan formula itu bisa merubah logam biasa menjadi emas dan perak. Nah, itu bahan utamanya namanya kibritul ahmar, belerang merah. Cari aja kalau ada. Cari. Nah, langka kan? Nah, kayak gitu loh nyari mursyid itu. Jarang sekali, susah nyari yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Jarang. Ya untung-untungan kalau dapat. Ada yang mengatakan kibritul ahmar itu batu pualam. Dia itu kalau batu tapi nyala dia. Antum pernah lihat nggak? Batu tapi nyala. Nah itu dulu zaman Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman punya ini kibrit ahmar ini. Batunya nyala, ditaruh di atas kubah Baitul Maqdis. Itu terang sampai 1 mil, 2 kilo terangnya itu. Hingga semua orang yang ada di sekitar Baitul Maqdis, perempuan-perempuan itu bisa menjahit di waktu malam karena cahaya kibrit ahmar itu. Cari aja batu itu, ada nggak? Cari. Oh, ngelihat, cek YouTube. Nggak ada jelas kok. Kayak gitu loh. Jadi antum kalau mau nyari mursyid bukan www.mursyid.com, nggak ada. Itu nggak ada di mursyidnya punya blog nggak punya. Coba ketik rek, wah itu nggak ada. Mursyid itu nggak ada di obral di YouTube apa gitu. Ya bukan, maksud saya nggak terus semudah itu gitu loh. Intinya tidak semudah itu. Apalagi pendaftaran jadi murid bayar sekian itu wes sudahlah. Karena yang bisa menjadi muridnya si mursyidnya sendiri tuh pelit sekali. Ngelihat nggak kuat ini sama saya. Enggak, kalaupun ketemu belum tentu diterima. Masalahnya itu. Udah nyarinya susah, andai kata ketemu diterima pun susah. Bayangkan loh, nanti ya jelas susah lah. Karena secara tidak langsung yang akan mewarisi karakter saya semua orang ini, ya jelas susah. Ya, berat itu. Imam Syafi'i itu orang alim nggak? Sangat alim ya. Ya. Tapi yang meriwayatkan ilmu dari Imam Syafi'i itu yang paling sering keluar namanya cuma 3 orang. Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Rabi bin Sulaiman. Memangnya Imam Syafi'i nggak punya murid lain? Banyak, ya. Tapi yang mewarisi nur cahaya beliau itu ya 3 orang ini yang sering disebut namanya di dalam kitab-kitab. Imam Abu Hanifah. Siapa Imam Abu Hanifah? Oh, ulama besar. Tapi muridnya yang disebut dalam kitab dua. Qadi Yusuf sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu tak. Apa enggak punya murid lain? Ada, cuman yang mewarisi cahaya. Nurun min anwarin Nabi itu khusus itu. Jadi kalaupun ada, ya enggak semua, enggak serta-merta diterima. Ini disinggung Imam Ghazali. Kita baca sebentar. Wa man sa'adathu sa'adah. Loh, ini nih. Ini sudah nyelekit ini. Ampun kalau sudah kalimatnya begini. Waman barang siapa sa'adathu sa'adah, keberuntungan memihak kepadanya. Ya, ingat ya. Barang siapa yang keberuntungan memihak dengannya,
Fawajada syaikhan kama zakarna. Dia akan mendapatkan guru seperti ciri-ciri yang aku sebutkan. Artinya ketemu guru yang istimewa seperti ini, nasib-nasiban. Ya kalau memang di dalam Lauhul Mahfudz sana antum jatahnya beruntung, ya bakal ketemu. Ya Allah. Itu pun waqabilahu syekh. Itu pun kalau si guru syekh tersebut mau menerima. Nah masalahnya. Ya, itu pun si guru kalau mau menerima. Udah ketemu susah-susah. Nggak nerima. Ya, karena nggak memenuhi syarat. Kalau sudah diterima, fayam bagi ayah tarimahum. Dia harus memuliakan gurunya itu zahiran wa batinan. Takzim kepada gurunya itu zahiran wa batinan, zuhiran batin. Amma ihtiramuz zahir, adapun cara menghormati guru secara zahir, fahuwa alla yujadilahu. Enggak boleh debat sama guru. Kok gitu, Syekh? Oh, enggak bisa mursyid gitu kan. Mursyid itu tidak boleh didebat. Fahuwa alla yujadilahu, tidak boleh diengkel. Apa diengkel? Ya didebat gitu. Karena orang itu kalau mendebat gurunya, berarti dia memposisikan dia sama gurunya sama. Saya sama kamu sama. Kita selevel begitu. Maka hukum perdebatan itu tidak akan terjadi kecuali orang yang merasa dirinya setara dengan lawannya. Jadi kalau ada murid mendebat gurunya, sebenarnya dia merasa kita sama. Maka nggak boleh mendebat guru. Wala yastagila bil ihtijaj ma'hu fi kulli mas'alatin. Dilarang menyibukkan diri berdalil, berhujah di depan guru fi kulli mas'alatin. Dalam setiap masalah. Jadi kalau dia lihat gurunya, itu kan di dalam hadis itu kan nggak boleh begitu sama mursyid. Tidak boleh menyibukkan diri berargumen bersama guru fi kulli mas'alatin dalam setiap persoalan. Wa in alima khata'ahu, walaupun dia tahu si guru keliru. Salah Syekh ini. Ustaz, salah Ustaz. Itu yang benar hadisnya. Enggak boleh begitu. Makanya Kiai Abdul Karim Lirboyo itu, pendiri Lirboyo, itu baca kitab Opo babun walang, kata santrinya, lawang ngerti. Soalnya pas aku moco nang ngarepe Mbah Khalil Bangkalan ngomongin ngono. Jadi salahnya itu dikutip. Dulu Mbah Khalil bacanya begitu. Saya tahu nggak begitu, tapi Mbah Khalil waktu itu bacanya begitu. Ini orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman Nabi, Masya Allah ya. Karena apa? Nabi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba tengah sholat beliau copot sendal. Setelah itu semua sahabat nggak pakai sendal. Maka Nabi tanya, kenapa kalian nggak pakai sendal? Engkau lepas ya, kami lepas. Enggak, tadi ketika sholat Jibril datang kepada saya, hai Muhammad, itu di bawah sandalmu itu ada najis. Karena Jibril mengatakan ada najis, maka saya lepas. Nah, coba lihat sahabat itu. Enggak terus ngelihat Nabi lepas sandal. Paling ada kotoran terus beliau lepas. Enggak. Begitu? Iya gini, udah. Sayyidina Abdullah ibnu Umar itu, Nabi itu kalau datang ke Baqi, beliau ziarah makom Baqi, beliau putar-putar untanya, cari tempat menderum unta yang nyaman. Ya. Unta itu kalau menderum itu kalau tempatnya nggak enak dia jadi nggak nyaman. Maka Nabi putar-putar untanya, cari tempat menderum unta beliau agar nyaman. Itu dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sama. Kalau datang ke Baqi diputar-putar dulu untanya. Padahal Nabi itu tujuannya untuk
Cari tempat, tapi diputer-puter. Kenapa kamu begitu? Ya, Nabi muter-muter, gitu aja. Puter-puter dulu. Pokoknya gitu, sudah ikut. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar itu lihat pohon, langsung datang terus tidur situ. Kamu tidur di situ. Saya pernah lihat Nabi singgah tidur di sini. Terus gitu toh. Kan kamu nggak ngantuk. Ya tapi Nabi pernah mampir lewat sini, tidur situ, saya ikut. Nah, agamanya sahabat tuh kayak begitu. Nabi copot cincin, beliau pakai cincin dari emas sebelum ada larangan, dapat buang. Semua sahabat buang cincin. Kata Nabi, nggak apa-apa pakai cincin, yang nggak boleh tuh kalau pakai emas. Coba lihat agamanya sahabat. Nah, orang-orang santri-santri seperti ini yang nggak mendebat gurunya, nggak berhujah di depan gurunya, walaupun zahirnya kayaknya salah ya, keliru gurunya. Ya ikut aja, wis. Karena andai kata dia hidup di zaman Nabi, ya dia kayak sahabat-sahabat yang lain. Karena gurunya itu adalah nurun min anwarin Nabi. Andai kata orang yang suka mendebat gurunya itu hidup di zaman Nabi, mereka tergolong orang-orang munafik. Mendebat Nabi, ya masalah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya begitu. Ini andai kata hidup zaman Nabi, ya jadi orang-orang itu, kaum munafikun itu. Makanya nggak boleh suka nyalahkan guru, nggak usah terlalu dalil di depan guru. Kok begini? Walaupun tahu keliru, diam aja. Mungkin ada alasan tertentu. Wala yulqa baina yadayhi sajjadatahu. Tidak boleh menggelar di depan guru sajjadatahu, sajadahnya. Jadi seakan-akan nyuruh sholat, gitu loh maksudnya. Ya, baru datang tapi itu seret. Artinya apa? Kalau antum, guru antum datang, terus antum gelar sejadah, maksudnya apa? Monggo sholat. Kan kurang. Ini nggak adab itu. Menggelar sejadah untuk guru. Illa waktu ada isolah, kecuali memang di waktu ditunaikannya sholat. Pas sholat asar antum gelar sejadahnya, sholat subuh. Bukan terus pas masuk rumah, seret sambil dilihat. Sholat enggak ini? Yuk. Nah, kayak gitu loh. Ngelama masaku gitu. Nah, jadi khidmat itu sendiri ada tata caranya. Fa idza faragha, jika memang guru sudah selesai sholat setelah engkau gelar sejadahnya, yarfa'uhu, segera dilipat. Ya, yarfa'uhu, diangkat. Nah, dilipat kembali. Wala yuksir nawafilas. Saya ini ingat masa-masa lalu waktu saya. Ya Allah. Dengan guru saya. Wala yuksir nawafilas sholat bihadratihi. Jangan terlalu banyak sholat sunnah di depan guru. Seakan-akan ya, delon aku no, lihat no saya banyak sholatnya. Jangan, nggak adab itu. Seakan-akan oh, ini kiai kapan sholatnya? Kayak gitu. Nggak boleh menampakkan banyak melakukan sholat sunnah di hadapannya ya. Kalau antum ikhlas, pas nggak ada, itu top itu. Tapi kalau di depan guru banyak, pertama seakan-akan namanya kiai itu harusnya kayak gini, yang satu. Yang kedua, ya, biar dianggap santrinya salah satu santri yang soleh. Nah, kalau soleh betul, jangan di depannya. Tahu-tahu, kerasa kok. Jangan jadi mursyid kalau nggak kerasa. Mursyid itu tahu. Saya teringat guru saya nggak ada duit waktu itu. Saya butuh uang 1 juta untuk beli Ihya Ulumuddin. Saya pengen beli kitab Ihya. Duh, nggak ada uang. Tiba-tiba ada yang orang ngetuk pintu, tok. Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Ternyata yang datang itu putra beliau, guru saya. Kata ayah saya, ini uang buat antum. Ini buat saya. Iya. Kok tiba-tiba?
Nggak tahu tadi duduk di samping beliau tiba-tiba megang dadanya. Oh, Kori nggak ada uang ini. Langsung. Saya hitung pas 1 juta. Sesuai dengan harga ihyanya. Nah, mursyid itu kayak gitu tuh. Mursyid itu nggak perlu ngomong itu sih nggak perlu dah. Karena sudah punya ilmu firasah. Nah ini kuat firasatnya terkait dengan murid. Oh, nggak usah jauh-jauh guru murid. Ibu saja itu kalau anaknya sakit di pondok, dia terasa kok. Perasaan saya nggak enak, kayaknya anak saya sakit. Telepon, betul sakit. Ini loh hubungan zohir. Bagaimana dengan hubungan rohani? Jelas itu. Ini kalau ini nggak perlu dipermasalahkan. Wayakmala adabnya seorang santri kepada gurunya itu wayakmala ma ya'murhu syekh minal amal, dia cukup mengerjakan apa yang diperintahkan, yaitu berupa amalan biqadri wus'ihi, semampumu, ya, semampu si murid, wa taqatihi, dan sama ya, menurut kemampuannya. Jadi jangan dipaksa ya. Kalau guru bilang begini, ini kamu amalkan ini, baca 500 kali, dia akan melakukan semampunya. Aduh, cuma dapat 100, udah keram bibir, ya sudah, yang penting dijalankan, yang penting dijalankan semampunya. Wa mahtiramul batin, adapun menghormati secara batin, bahwa anna kullama yasma'u minas syekh wa yaqbalu minhu fi zahir, setiap apa yang didengarkan dari gurunya dan dia terima secara zahir, la yungkiruhu fil batin, tidak boleh nentang di dalam batin. Kok Allah saya lagi dalam hati, nggak boleh itu. Apa yang antum angguk, hatinya harus ngangguk juga. Kalau sudah depan guru bilang, guru kasih perintah, kamu begini ya, nggih, ya, siap. Hati juga siap, jangan. Yang lain kan masih banyak, saya lagi. Nah, nggak boleh itu. Dia ingkar di dalam batin, yungkiru bil batin, nentang tapi secara batin. La fi'lan wala qaulan. Nentang itu di samping nolak di hati, juga tidak boleh nolak secara perkataan, wa qaulan, atau secara sikap. Disuruh begini, belok ke kanan, belok ke kiri. Itu kan sebenarnya ngingkari, itu maksudnya nentang. Kenapa ini dilarang? Li alla yattasima bin nifaq, agar dia tidak dicap sebagai orang munafik, punya sifat nifaq, supaya tidak dicap sebagai orang yang memiliki sifat nifaq. Nah, betul kan? Andai kata hidup di zaman Nabi dia ini, setiap disuruh ya harus sami'na wa ta'na. Kok di dalam hati ingkar? Munafik. Antara luar sama dalam beda. Kalau ngangguk ya hatinya ngangguk juga. Jangan ngangguk tapi nyuruh-nyuruh aja. Ya, gitu. Sekarang gitu sama guru tuh. Ini saya ini nggak ada kerjaan lain, senangnya nyuruh. Ya itu tanda disayang. Wa illam yastati, kalau kamu tidak bisa menyamakan antara zahir dan batinmu di depan guru, ya truk suhbatahu, tinggalkan untuk suhbah dengan dia. Nah, berhenti berguru karena nggak siap. Kalau diteruskan malah bahaya. Ketika loh, saya kayaknya kok beda ya di depan guru saya antara luar sama dalam. Sudah sampai sini aja, pergi aja. Ya truk suhbatahu, berhenti. Sampai kapan? Ila ayyuwafiqa batinuhu zahirah, sampai batinnya itu, hatinya sesuai dengan zahirnya. Kalau sudah sesuai antara batin sama zahir, lanjut berguru lagi. Kalau enggak, ya sampai sini aja, karena kalau diteruskan bahaya. Wa ayah tariza, dan hendaknya dia menjaga diri an mujalasati sahibisu, duduk bersama teman yang nakal. Tuh. Jadi antum kalau mau baik, jaga pergaulan. Intinya begitu. Orang itu kalau sudah punya guru, hati-hati menjaga pergaulan dengan orang. Kalau dia sampai memiliki teman yang jahat, itu akan terpengaruh. Hingga dia akan melawan gurunya, akan nyakiti gurunya.
Liyak surah, kenapa dilarang harus menjaga diri dari berkumpul dengan teman yang buruk? Liyak surah, agar terbatas wilayah syayatin, agar tidak terjangkau kekuasaan setan, baik setan di kalangan jin wal insi dan setan kalangan manusia, min sahni qalbihi, tidak sampai merambat wilayah setan itu masuk ke relung hatinya. Kalau dia bisa menjaga pergaulannya hanya berteman dengan orang-orang baik, fayusoffa, maka dia pun hatinya akan menjadi jernih, menjadi bersih, an lausis syaitonah, dari kotoran setan. Nah, kebanyakan orang itu jarang nakal itu disebabkan karena bangun tidur. Jarang sekali orang itu terinspirasi kejahatan karena kesandung. Jarang sekali orang itu terinspirasi jahat itu tiba-tiba ya kepentok kepalanya dengan pintu langsung pingin nyolong. Enggak. Semua kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat itu berawal dari pergaulan. Berawal dari teman. Orang kenal narkoba, kenal wanita, terjerumus dalam lembah hitam, wes macam-macam, apa lem ibon itu, anak-anak kecil itu, semuanya pergaulan. Anak-anak kita dari mana kenal game? Dari sekolah, karena sekolah ketemu teman-teman yang salah, akhirnya salah. Pokoknya cirinya orang itu baik, itu akan memilah teman-temannya itu hanya mau duduk dengan yang baik saja. Nah, orang yang begini baru bisa punya guru. Orang tuh kalau punya guru tapi nggak bisa menjaga pergaulannya, malah bahaya. Akhirnya wilayah kekuasaan setan itu akan merambat masuk ke dalam hatinya hingga dia terpengaruh. Wa ala kulli halin. Kesimpulannya, seorang murid ayakhtarul faqra, hendaknya dia memilih hidup sederhana alal gina, daripada kaya berfoya-foya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilahil ma'ab. Kenapa? Ayo, yang tahu cerdas nih. Kenapa orang yang sedang menempuh perjalanan ingin jadi orang baik, dibimbing oleh seorang guru yang bijaksana, itu hendaknya memiliki pola hidup yang sederhana, nggak boleh kaya, foya-foya. Kenapa? Ayo, nggak apa-apa jawab. Kenapa? Karena ketika orang itu punya guru, dia harus menjadikan gurunya itu seperti kiblat, total. Nah, kalau dia itu kaya raya, nanti dia banyak tanggungan. Kamu dari mana? Kok nggak hadir ngaji? Mobil saya yang satunya itu bocor di sana. Terus yang satunya kemarin itu saya nggak hadir ngaji, bayar pajak mobil satunya. Terus mobil saya yang satunya lagi itu ternyata waktunya ganti oli. Terlalu banyak. Kamu kemana kemarin? Kok nggak hadir zikir? Rumah saya yang di sana bocor. Terus hari yang kemarinnya rumah yang sana kebanjir. Terlalu banyak rumah, terlalu kaya. Orang kaya itu orang yang terlalu banyak tanggungan. Nah, orang terlalu banyak tanggungan itu sulit berguru karena dia nggak akan total. Itu yang saya pahami ya. Wallahu a'lam. Bisa salah loh. Bisa salah. Ya, sekilas itu yang saya tangkap. Karena waktu dulu waktu masih bareng sama beliau guru saya tuh, ya kita nggak akan bisa hadir di majelisnya kalau tanggungannya banyak. Ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Bisnis sambil berguru itu kayaknya susah deh. Nah, karena dia nggak menjadikan gurunya itu sebagai totalitas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah, punya guru yang soleh, yang seperti yang diceritakan oleh Imam Ghazali. Insyaallah. Kibritul Ahmar. Kibritul Ahmar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.